Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak di rumah gemar main boneka. Sudah jadi hal biasa dan tentunya sangat menyenangkan untuk anak-anak. Tapi belakangan ini, sering kita lihat boneka-boneka yang sedang viral banyak berseliweran di media sosial. Namun, ada sedikit perbedaan. Boneka ini bukan sebagai mainan anak-anak pada umumnya, tapi diadopsi dan dipelihara oleh orang dewasa. Paras dan bentuknya sangat mirip dengan bayi sungguhan, sehingga sampai-sampai membuat mata kita sangat sulit membedakan apakah ini boneka atau seorang bayi manusia. Belum lagi mereka yang membagikan foto-foto dengan boneka bayi ini menggendong dan memperlakukannya layaknya bayi manusia sungguhan. Karena keberadaan boneka ini yang dimiliki dan dinyatakan diadopsi oleh kalangan artis dan public figure, tentu kehadirannya langsung menjadi ramai di media sosial. Sampai-sampai dijual di marketplace dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sesuai dengan namanya yaitu spirit doll, hingga menamainya dengan boneka arwah, mereka meyakini boneka ini berisi arwah bahkan dengan kepercayaan agama yang berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Berisi arwah dari anak-anak yang terlantar atau meninggal saat masih kecil. Diberi makan dan minum susu seperti anak manusia. Lalu apa tujuan mereka memiliki boneka arwah ini? Mereka meyakini hanya merawat arwah bayi ini untuk bisa kembali kepada Tuhannya. Namun, juga mendapat benefit lain. Setelah merawat boneka ini, mereka mengakui bisa merubah diri menjadi lebih baik, seperti berhenti main judi, hingga bisa mengingatkan untuk lebih rajin beribadah. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena boneka arwah ini? Di zaman modern, mengapa masih ada kepercayaan seperti ini ya? Ditelusuri dari kanal YouTube Ustadz Muhammad Faizar Official, beliau menjelaskan, hukum mempunyai boneka itu boleh-boleh saja. Sangat boleh sekali untuk bermain anak-anak. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlakukannya. Dahulu aku sering bermain dengan boneka anak perempuan di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku juga memiliki teman-teman yang biasa bermain denganku. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, teman-temanku pun berlari bersembunyi. Beliau pun meminta mereka untuk keluar agar bermain lagi. Maka mereka pun melanjutkan untuk bermain bersamaku. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, para ulama menjelaskan Rasulullah sama sekali tidak melarang main boneka. Boneka yang digunakan untuk anak-anak bermain. Lalu bagaimana jika bonekanya dalam bentuk boneka arwah ini tidak hanya dijadikan sebagai mainan anak-anak, namun dipercaya berisi arwah makhluk yang sudah mati, dipercaya bisa makan dan minum, dipercaya bisa bersedih dan marah, dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan sampai pada kebahagiaan. Merujuk pada dalil Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ruh manusia yang sudah mati tidak lagi berurusan dengan duniawi, tidak akan mungkin dapat masuk ke dalam boneka. Islam sendiri menganjurkan manusia untuk selalu berharap. Namun, yang dimaksud berharap di sini yaitu berharap kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, apalagi kepada boneka. Dapat kita simpulkan, fenomena adanya boneka arwah di zaman modern ini sudah sepatutnya kita hindari. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, kita telah diajarkan untuk selalu memanjatkan doa agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita terhadap Allah semata. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Kalimat tersebut merupakan lantunan doa yang paling sering dibacakan baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.